Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Uang yang Abu Nawas dapatkan bukan hanya karena telah menghibur sang raja, akan tetapi terkadang ia diminta untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah. Dan berkat jasanya inilah Abu Nawas kini mempunyai banyak uang. Penampilannya yang dulu dekil sekarang berubah menjadi berwibawa. Apalagi bila mengenakan jubahnya yang indah, ia terlihat tampan dan mempesona. Hal inilah yang membuat sang istri mulai merasakan cemburu. Ia khawatir bila suaminya itu akan menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hati ia berkata, "Belakangan ini suamiku selalu berpenampilan rapi. Kalau ditanya jawabannya pasti akan ke istana. Masa iya setiap hari Baginda Raja memanggilnya ke istana? Jangan-jangan suamiku telah selingkuh." Kecurigaannya ini semakin hari semakin bertambah, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Kemudian ia menulis sebuah surat di mana isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin lagi tinggal bersamamu." Setelah selesai menulis, ia meletakkan suratnya di atas meja di samping tempat tidur di dalam kamar. Lalu ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Tidak berapa lama pulanglah Abu Nawas. Ketika memasuki kamar, ia melihat ada sepucuk surat yang tergeletak di atas meja. Abu Nawas pun segera membuka dan membacanya. Anehnya, ia tidak menampakkan kesedihan. Abu Nawas justru terlihat bahagia. Lalu ia mengambil sebuah pena dan menulis sesuatu pada secari kertas. Kemudian ia meletakkannya di atas tempat tidur. Lantas Abu Nawas mengganti pakaiannya dengan yang lebih indah dari sebelumnya. Sambil bersiul penuh kebahagiaan, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia sudah tahu kalau aku selingkuh. Aku senang dia telah pergi dari rumah ini. Bahkan aku tidak menyukainya sama sekali. Dan sekarang aku akan menemui wanita idamanku untuk mengajaknya tinggal bersamaku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah. Sang istri yang mendengar semua perkataannya seketika menangis terseduh-seduh. Lalu ia keluar dari kolong tempat tidur dan duduk termenung meratapi nasibnya. Ternyata dugaannya selama ini memang benar adanya. Ia tak menyangka bahwa suaminya begitu tega melakukan ini padanya. Sesaat matanya tertuju pada secari kertas yang berada di atas tempat tidur yang ditinggalkan oleh Abu Nawas. Dengan mata berkaca-kaca, ia mulai membaca tulisannya. "Dasar bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk membeli roti." Sang istri yang tadinya menangis karena bersedih mendadak berubah menjadi gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dahulu di zaman Rasulullah, di suatu desa yang jauh dari kota Madinah, ada seorang pemuda gembala menjumpai serigala yang bisa bicara layaknya manusia. Kisah ini berawal saat si gembala sedang mengembalakan ratusan domba di sebuah padang rumput yang luas. Domba-domba tersebut bukanlah miliknya, melainkan kepunyaan sang majikan yang diamanatkan kepadanya. Karena cuacanya yang cukup panas, si gembala berniat duduk istirahat sambil mengamati domba ternak gembalaannya. Tanpa ia sadari, ternyata ada seekor serigala yang sedari tadi mengintai domba-domba tersebut. Ketika salah satu domba terpisah dari rombongan, sang serigala langsung menerkamnya. Ia pun berlari membawa kabur domba buruannya. Namun karena domba yang diterkamnya besar dan gemuk, membuat sang serigala agak kerepotan. Hingga akhirnya aksinya ini ketahuan oleh si pemuda gembala. Si pemuda gembala segera mengejar serigala tadi dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat.
si gembala juga menarik paksa domba yang ada dalam terkaman sang serigala. Di saat itulah tiba-tiba keajaiban terjadi. Sang serigala berkata kepada si gembala layaknya manusia, "Mengapa engkau begitu zalim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rizkiku untuk hari ini. Tapi mengapa engkau merebutnya dariku?" Betapa terkejutnya si gembala ketika mendengar serigala itu bertutur kata kepadanya. "Kamu bisa bicara?" tanya si gembala merasa takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala yang bisa berbicara," ujar sang serigala. "Apa itu?" tanya si gembala penasaran. "Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam," tutur sang serigala. Keesokan harinya gembala itu bertekad pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok Muhammad yang diceritakan serigala tadi. Perjalanan yang panjang dan memakan waktu lama tak menyurutkan niatnya untuk berjumpa dengan Muhammad. Meskipun panasnya sinar matahari sangat menyengat, ia tetap semangat menempuh perjalanan. Akhirnya sampailah dia di Madinah. Sesudah bertanya pada sejumlah warga setempat, gembala ini tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, si pemuda gembala berkesempatan bertemu Rasulullah. Kepada beliau, dia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah membenarkan kisah gembala tersebut. Artinya, beliau tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda kian dekatnya hari akhir. Kemudian Rasulullah bersabda kepada si pemuda gembala, "Yang demikian itu adalah salah satu tanda kiamat." Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta Imam Ahmad. Pakar tafsir yang bernama Ibnu Katsir menilai kalau hadis ini sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan sekelebat bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hai, siapa di situ? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang ini duduk di depan rumahnya. Tak lupa Abu Nawas juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Saya mendatangi peternakan domba milik saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan. Saya akui saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya. Kami berdua dihajar tanpa ampun. Ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah tuan," kata lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut.
Kurang ajar saudagar domba itu, pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang barusan ia alami. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah Tuan Menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas, pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan, dari tempat duduk Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hei Abu Nawas, apa kamu lihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan Baginda Raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh Baginda Raja. Mereka kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani, Tuan Menteri. Dia itu orang kesayangan raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," ujar saudagar domba. "Ya sudah, begini saja. Kau adukan hal ini kepada Baginda Raja. Baginda Raja paling tidak suka dengan pembohong. Siapapun orangnya, kalau ketahuan berbohong, pasti akan dihukum," kata sang menteri menyarankan. Singkat cerita, saudagar domba menghadap Baginda Raja untuk mengadukan masalahnya. "Abu Nawas telah berbohong Paduka atas kesalahan yang dibuatnya," kata saudagar domba. "Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia menyembunyikan seorang pencuri, Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumahnya, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri," jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri?" tanya Baginda Raja. "Kenapa sih kamu malah melindungi perbuatan jahat?" kata Baginda Raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa sih yang melaporkan hal ini? Dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian?" tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba dan menteri berdiri di hadapan raja. "Aku orangnya yang telah melaporkanmu, Abu Nawas," ucap saudagar domba. "Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu," kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Sang raja meminta saudagar domba
untuk menceritakan kembali kejadian tempo hari. Waktu itu saya mengejar kedua pencuri, lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya apakah dia melihat pencurinya atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas, ucap Juragan Domba. Baginda Raja pun angkat bicara. Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu? Begini Paduka Yang Mulia, memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya saya jawab saja, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun, ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal dengan kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, terlepas dari ini semua, saya ingin bertanya padamu Abu Nawas. Apa sih yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukum kamu Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. Dia itu hanya mengambil sedikit susu Paduka untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Harusnya Paduka bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh luka dan lebam, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berubah merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hai kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Kamu minta maaf padanya dan berikan dia separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan saya hukum seberat-beratnya." Seketika saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya berkat Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam saya akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. "Asik, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat," batin Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya.
Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiran saya," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri mulai beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecat janggutnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir? Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah," jawab tamu yang ketiga. "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya dan kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepada saya," sahut Abu Nawas. "Iya, saya bertanya kepadamu, apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya buta warna, jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang. Untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun al-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah.
kalau Raja Harun al-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintah Baginda Harun al-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah. Mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Muta'sim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. "Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku?" tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. "Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar," jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. "Keterlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar, bentak sang raja. "Tepat sekali Paduka," balas Abu Nawas. "Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya," jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. "Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi," ucap sang raja kepada Abu Nawas. "Oh, silahkan Tuan, saya siap menjawabnya," balas Abu Nawas. "Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina?" tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, ujar Abu Nawas. "Benarkah begitu Abu Nawas?" tanya sang raja kegirangan. "Tentu saja benar Tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius," jawab Abu Nawas.
Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.